Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, semoga sehat. Alhamdulillah. Di video komik perdana ini, Mimin akan menceritakan komik manhwa terbaik sepanjang masa, yaitu Ruler of the Land, yang menceritakan Han Baekwang. Kita panggil saja Han, seorang pendekar jenius serta cabul dari keturunan orang hebat yang hanya diajarkan ilmu meringankan tubuh, sekaligus mempunyai bakat bisa meniru jurus musuh dengan sempurna hanya dengan sekali lihat. Anjay. Sedangkan Damoarin, seorang pendekar wanita yang cantik yang menyamar menjadi seorang pria dalam melakukan pencarian mencari kakeknya, serta mengubah kelakuan Han dalam memulai petualangan. Sebelum kita mulai, Mimin akan menerangkan beberapa ulasan tentang dunia persilatan di Ruler of the Land. Yang pertama, Han Sanmu atau Iblis Pedang, orang terkuat nomor 1 di dunia persilatan dan merupakan ayah kandung Han Baekwang. Dengan sengaja melantarkan Han di waktu kecil karena takut melihat bakat Han yang begitu mengerikan, dan memberi bekal mengajarkan ilmu meringankan tubuh tercepat di dunia persilatan. Yang kedua, Cheomak Shin-gun adalah pemimpin dari seluruh partai aliran hitam, sekaligus ketua dari pasukan angin hitam yang ingin mempersatukan semua aliran di dunia persilatan, serta dengan sengaja pensiun karena melihat bakat yang begitu mengerikan dari Han Baekwang dalam pertarungan melawan Kaisar Pedang, sekaligus membuat kesepakatan dengan Kaisar Pedang untuk mengajarkan ilmu yang ada di dunia persilatan, sehingga memaksa Han untuk menjadi murid ke-6 dari partai angin hitam dan memberikan pusaka hidup, yaitu golok naga api. Dan yang terakhir, Geum Hwang atau Kaisar Pedang, ahli pedang nomor 1 di aliran putih dan merupakan pemimpin panutan yang disegani di dunia persilatan, serta membuat kesepakatan dengan Cheomak Shin-gun dari hasil imbang yang didapatkan dalam pertarungan melawan ketua angin hitam, sehingga pertarungan tersebut terhenti karena melihat keturunan Iblis Pedang yang menghentikan pertarungan di antara mereka dengan meniru jurus yang sama dengan sekali lihat, dan membuat kesepakatan dengan Cheomak Shin-gun untuk menyelidiki ayah kandung Han di tanah kegelapan dan mempunyai cucu kesayangan yaitu Damoarin, serta mewariskan pedang peri penakluk iblis. Tanpa menunggu lama, ayo kita ikuti perjalanan mereka. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda yang sedang mengintip beberapa wanita di kerumunan kota aliran putih. Akan tetapi, aksi tersebut terhenti karena ada Hong Kyun, komandan divisi 7 pasukan angin hitam, yang sedang memujuk Han untuk kembali ke markas aliran hitam atas perintah Cheomak Shin-gun. Di saat bersamaan, Han malah mengusirnya dan menyuruh pulang. Dari debatan tersebut, akhirnya Han bebas dari pasukan angin hitam dan ingin memuaskan hasrat bejatnya, di mana dia bertemu dengan pendekar tampan yang sedang dikerumuni oleh wanita-wanita yang cantik yang sedang mencoba menggoda pendekar tampan tersebut. Anjay. Merasa cemburu, Han ikut campur dalam usaha Yang Yu yang mencoba merayu dan mengambil hati ke pendekar tampan. Di saat bersamaan, Han tiba-tiba muncul dengan cepat melakukan tindakan mesum dengan meraba paha Yang Yu. Seketika wanita tersebut berteriak dan menampar Han, lalu pergi sambil bergumam, anjay. Di saat bersamaan, datanglah para anggota dari partai Songmu aliran putih yang menyewa pembunuh bayaran untuk mengambil pedang pendekar tampan. Mereka pun berteriak mengancam dan langsung menyerang ke pendekar tampan. Seketika pendekar tampan tersebut menyerang balik dengan mencabut pedang dan melakukan tebasan menggunakan jurus pedang peri penakluk iblis, di mana serangan tersebut membuat mereka terluka, lalu pergi melaporkan ke Yuan Chai selaku ketua partai Songmu aliran putih dan membuktikan keaslian pedang peri penakluk iblis. Dari kejadian tersebut, Han Baekwang bergumam keras dengan tidak sadar menerangkan jurus-jurus yang digunakan pendekar tampan. Secara spontan, pendekar tampan tersebut penasaran dan memaksa Han untuk meminta jawaban atas pengetahuan jurus yang hanya diajarkan oleh kakeknya, si Kaisar Pedang. Seketika Han tidak mendengarkan karena melihat Bu Yong, wanita cantik yang sedang berjalan melewati Han. Dengan hasrat terkejut, Han menghampiri dengan rayuan mesum. Seketika Bu Yong langsung menendang Han, lalu pergi meninggalkan tanpa disengaja dilihat oleh pendekar tampan yang sedang mengikuti Han, sehingga membuat Han kesal. Anjay.
Dari kejadian pilu ini, Han mencoba memaksa untuk dikenalkan wanita-wanita cantik ke pendekar tampan dengan syarat akan memberitahu keberadaan kakeknya si Kaisar Pedang. Akan tetapi pendekar tersebut menolaknya. Dengan kesal mendorong tubuh pendekar tampan, di mana pendekar tersebut menjatuhkan sebuah lukisan wanita cantik yang langsung dilihat oleh Han. Seketika Han terdiam, lalu terpukau dan langsung memeluk pendekar tampan, serta langsung memanggil dengan sebutan kakak ipar. Anjay. Di saat bersamaan terlintas sebuah ide mesum yang membuat kesepakatan akan memberitahukan keberadaan kakek pendekar tampan dengan mengenalkan wanita cantik yang ada di lukisan tersebut, di mana Han sambil ketawa mesum. Anjay. Sehingga pendekar tersebut dengan terpaksa menyanggupinya dan membuat pertemuan di tepi danau pintu masuk gerbang aliran putih di awal malam. Beberapa lama kemudian, saat menuju danau, Han bertemu dengan Buyong yang sedang mandi telanjang, di mana dia segera sembunyi di balik pohon untuk mengintip dan berkata hari ini adalah hari keberuntungan. Mendengar ada suara bergumam, Ji Yun yang sedang menjaga Buyong mendadak menyerang Han yang ketahuan lagi mengintip Buyong. Lalu Ji Yun dengan sengaja melompat kembali ke belakang karena melihat sekelompok orang berbaju hitam yang mengelilingi dan memberi hormat kepada Han, sang pengintip. Anjay. Sementara Han berteriak dan menyuruh berhenti kepada Hong Kyun yang mencoba menyerang dua wanita tersebut, sehingga dua wanita tersebut nampak pucat dan meminta maaf kepada Komandan Angin Hitam, lalu pergi tanpa mengajar orang yang mengintip tubuhnya. Di saat bersamaan, di kamar pendekar tersebut tiba-tiba terkejut dan mendadak melepaskan penyamaran untuk merubah penampilan menjadi wanita yang ada di lukisan. Dan ternyata Damwarin, mari kita panggil Rin, adalah seorang wanita yang menyamar menjadi pria untuk memenuhi janji temu kepada Han yang sedang terburu-buru dan langsung bergegas menuju tepi danau tanpa sadar diikuti oleh Ji Sangpil, pembunuh bayaran kuat yang disewa oleh ketua partai Songmu. Setelah tiba di danau, Rin melihat Han yang sedang emosian sambil melempar batu ke arah danau, lalu menghampiri dan memanggil Han. Sementara Han menoleh ke arah Rin. Seketika Han terdiam, lalu beranjak dengan cepat mengambil tangan Rin sambil memeluk dan menghayal. Sementara Rin dengan pasrah sambil mengenalkan diri dan langsung menanyakan keberadaan kakeknya. Akan tetapi pertanyaan tersebut dihiraukan oleh Han sambil merayu mesum memelai rambut Rin. Anjay. Dari rayuan gombalan Han tersebut akhirnya terhenti karena ada teriakan dari Ji Sangpil yang mencoba mengganggu mereka berdua, sehingga terjadi saling debat untuk memperebutkan wanita cantik yaitu Rin yang lagi bersama Han. Seketika Han mencoba membuat kesepakatan karena mengetahui maksud dari Ji Sangpil yang sedang mencari pedang dari pendekar tampan dan membuat persyaratan dengan melepaskan Rin untuk kembali pulang, membuat Rin berjalan cepat melaju ke penginapan. Anjay. Sementara Ji Sangpil dengan suara mengancam meminta penjelasan kesepakatan tersebut, membuat Han terdiam menunggu pasukan Angin Hitam untuk membantu dalam keadaan genting. Akan tetapi pasukan tersebut tak kunjung datang, membuat Ji Sangpil kesal yang dipermainkan oleh Han lalu ingin menyerang Han. Seketika Han berteriak kepada Ji Sangpil dan mencoba menjelaskan cara mengambil pedang ke pendekar tampan dengan membuat rencana pengepungan di lobi penginapan. Setelah di penginapan, Han kembali dan berpura-pura terkena serangan, lalu menghampiri ke pendekar tampan dan memberitahukan keberadaan kakeknya yang berada di lobi penginapan, sehingga pendekar tersebut bergegas berlari menuju tempat yang ditujukan. Sedangkan Han sedang melancarkan aksinya yang menyerang pendekar tampan, lalu menuju kamar wanita yang ia temui di danau tadi malam. Di saat bersamaan, pendekar tersebut tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang, dan ternyata kelompok tersebut dikomandoi oleh Ji Sangpil yang sedang bersiap-siap mau melakukan pengeroyokan dalam upaya untuk mengambil pedang peri penakluk iblis. Di saat lagi bertarung, Rin sempat kesal menyadari bahwa dia telah dijebak oleh Han
di mana dia dikeroyok oleh Ji Sangpil, sehingga membuatnya terdesak untuk mempertahankan pedang yang dia pegang. Sementara Han mulai berpikir dan mencoba memeriksa dan membongkar barang pendekar tampan, dan ternyata barang-barang tersebut adalah pakaian dalam wanita, di mana Han dibuat terkejut dan berpikir bahwa pendekar tersebut adalah seorang pria jadi-jadian, dan belum menyadari bahwa pendekar tampan tersebut adalah Damhuarin. Anjay. Di saat bersamaan pendekar tersebut menobrak pintu kamarnya, sedangkan Han terkejut menambah ketakutan setelah dilihat ternyata pendekar tampan menghampiri Han dan mengancam Han. Tanpa sadar pendekar tersebut pingsan dengan tubuh penuh dengan luka dari perbuatan Ji Sangpil, di mana Han harus paksa membawa dan menyelamatkan pendekar tampan ke rumah gubuk tempat tinggal Han yang ada di hutan, karena rumah gubuk tersebut adalah tempat yang sama di saat menyelamatkan Chomak Singgun dan kakeknya pendekar tampan atau Kaisar Pedang. 2 hari kemudian, anjay, di saat lagi menyelamatkan pendekar tampan, Han dengan sentuhan tangan mesum mulai menyadari pendekar tersebut adalah Damhuarin, wanita cantik yang hampir jadi korban Ji Sangpil, di mana Han mulai terpikat dengan kecantikan Rin saat ini dan mencoba menyimpan rahasia penyamaran Rin agar bisa menggoda mencari perhatian Rin. Melihat Rin telah siuman, Han pura-pura berlatih memakai pedang Rin agar Rin menghampiri dan membuat Rin terpukau. Anjay. Akan tetapi Rin dengan cepat mengambil pedangnya di tangan Han, lalu mengancam atas kejadian yang dilakukan oleh Han. Dari ancaman Warin, Han penuh percaya diri dan menunjukkan sebuah kitab, yaitu kitab pedang murni dari pemberian oleh Kaisar Pedang, di mana Han tahu kalau Rin adalah cucunya, dalam upaya menenangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Han sambil mencari hati dan menggoda Rin. Anjay. Dan ternyata kitab tersebut adalah buku maut dari catatan Han yang sudah membantu wanita nakal. Anjay. Pembuat Rin sedang dipermainkan, sementara Han dengan cepat menukar buku maut tersebut dengan kitab pedang murni, di mana Han menjadi malu terhadap Rin. Setelah melihat kitab tersebut, Rin tambah terkejut dan menjadi jelas bahwa tahu keberadaan kakeknya dan menceritakan bahwa dia melakukan perjalanan mencari kakeknya. Sedangkan Han dengan sengaja tidak memberitahukan keberadaan kakeknya agar Rin bisa terus bersamanya dan menjadi tujuan Han untuk membantu dan mendapatkan Rin. Anjay. Dari debatan tersebut, tanpa sadar Rin tergoda oleh Han, di mana Han mencoba menyentuh dengan mengatakan, "Ayo kembalikan satu malam dengan Nona Dam," sambil ketawa mesum, yang membuat Rin kesal dan memukul Han yang sedang dipermainkan oleh Han. Di saat bersamaan, di markas Partai Songmu, Yu Woncai membuat sayembara pada Ji Sangpil untuk lebih serius mengambil pedang tersebut dengan membawa anjing-anjing hitam untuk mencari jejak pemegang pedang peri penakluk iblis dan segera bergegas menuju hutan. Tanpa sadar, di saat dalam perjalanan mereka dikejutkan dengan sebagian pasukan terkena perangkap yang dipasang oleh Han, membuat Ji Sangpil turun tangan untuk menghancurkan perangkap tersebut. Di saat bersamaan disaksikan oleh Bu Yong, membuat kemarahan Ji Sangpil semakin memuncak kepada Han. Sementara di rumah gubuk Han, nampak seorang pendekar yang sedang berlatih ilmu pedang, dan ternyata pendekar tersebut rupanya Huarin yang menghafal gerakan dari kitab pedang ilmu murni dari pemberian Han, membuat mengenang sang kakek di waktu mengajarkan ilmu pedang tersebut, sehingga tanpa sadar menangis dan menjerit karena ada seekor ular yang melilit kakinya Rin. Mendengar teriakan Rin dengan cemas, Han bergegas cepat menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk mengambil ular tersebut, membuat Han merasa lucu dan mengolok-olok Rin dengan mengatakan seorang pendekar yang melakukan perjalanan hanya takut dengan ular, serta mengejek sambil menggoda Rin. Anjay. Sedangkan Rin ingin melampiaskan kekesalannya kepada Han, sehingga terlihat sebuah gigitan ular di tangan Han, dengan cepat melakukan tebasan untuk mengeluarkan racun dari gigitan ular tersebut. Dengan lepas mengambil tangan Han dan mengecup mengeluarkan sisa racun yang ada di tangan Han, membuat jantung Han berdebar sangat kencang dan mulai merasa nyaman dengan Damhuarin. Akan tetapi momen nyaman ini terhenti yang digagalkan oleh Pyonggon beserta anjing hitam dari kejauhan, membuat tempat persembunyian mereka menjadi ketahuan. Dengan segera mereka bergegas ke rumah gubuk Han.
Sedangkan Han dan Rin mempersiapkan barang-barang untuk melarikan diri dari kejaran Ji Sang-pil sambil berdebat untuk melakukan perjalanan di petualangan bersama-sama. Dan bergumam petualangan pun dimulai. Anjay. Di saat bersamaan di rumah gubuk Han sedang mengambil kotak besar, dan ternyata kotak tersebut adalah golok naga api, dan bergegas menuntun Rin ke ruang-ruang rahasia di bawah rumah gubuk tersebut sambil berjalan melewati terowongan yang mengarah menuju jalan keluar tanpa sepengetahuan Ji Sang-pil yang berada di belakang rumah gubuk Han di sisi bukit. Dari laporan Hong Kyun, Chow Mak Sin Gun memberikan perintah kembali untuk mengawal Han dari kejauhan dan membuat tindakan di saat genting, serta memberikan nasihat kepada Hong Kyun untuk mempercayakan tuan muda ke-6 yang akan mewujudkan impiannya, yang membuat Hong Kyun mengerti. Setelah di luar terowongan, Rin bertanya kepada Han kenapa bisa-bisa membuat terowongan tersebut. Sementara Han sambil berjalan menjelaskan bahwa terowongan tersebut yang dia buat untuk menyelamatkan gadis-gadis yang tersesat di dalam hutan yang dikejar oleh penjahat, lalu menginap bersama di rumah gubuk tersebut sambil ketawa mesum. Anjay. Sementara Rin menyadari jawaban Han tersebut, dengan sontak memukul Han, membuat Han tertawa mesum sambil menggoda Rin. Anjay. Beberapa lama kemudian, Pyonggon mengganggu kembali keakraban mereka dengan memerintahkan anjing-anjing hitam untuk mendahului dan menyerang mereka berdua. Sedangkan Han dan Rin masih saling berdebat, melarikan diri atau bertarung, membuat anjing tersebut mendekati mereka dan langsung menyerang. Sementara Rin menyerang balik dengan menggunakan pedang, membuat fenomena sihir dari pedangnya mengeluarkan serpihan bunga yang berhamburan, membuat terkejut kedua belah pihak. Sedangkan Han dengan cepat mengambil situasi ini dengan mengambil tangan Rin yang dilemparkan ke atas tebing dengan hitungan detik. Sedangkan Han telah berada di atas tebing, membuat terkejut Rin dan Ji Sang-pil. Dari kejadian ini, Ji Sang-pil mengeluarkan senjatanya, yaitu cakar besi, lalu melemparkan ke arah mereka berdua, membuat episode ini bersambung. Anjay. Oh iya teman-teman Han, kalau ada salah kata, Mimin mohon maaf. Semoga sehat dan semoga terhibur di cerita komik manhwa ini. Untuk di video selanjutnya, Mimin berharap subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Anjay.